Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki pelajaran baca tulis Quran pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, materinya untuk pertemuan hari ini yaitu melanjutkan surah Al-Lail. Pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari cara membaca serta tajwid-tajwidnya dari surah Al-Lail ayat 8 sampai dengan 14 ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari 7 ayat terakhir, yaitu dari ayat 15 sampai dengan ayat 21 atau sampai terakhir. Mari kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Nah, selanjutnya diikuti anak-anak. Dimulai dari basmalah, kemudian ayat per ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda. Nah, seperti biasanya setelah kita mempelajari cara membacanya, sekarang kita akan mempelajari tajwid. Sekarang udah minggu ke-3. Nah, yang pertama sudah pasti matobi ya, udah diulang-ulang. Di matobi itu ada jika fathah bertemu dengan alif atau kasroh bertemu dengan ya sukun dan lumah bertemu dengan wawu sukun. Dibaca 2 harokat, sepanjang 2 harokat. Kemudian selanjutnya di surah tadi juga masih ada gunnah. Tapi surah tadi yang tadi kita pelajari itu gunnahnya hanya ada
nun tasydid. Mim tasydidnya ada di pertemuan sebelumnya ya. Itu ada di ayat 17. Wa sayujannabuhal atqa. Jadi ditahan sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, selanjutnya ada ikhfa. Ikhfa juga sudah dijelaskan ya. Itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, dibacanya dengan samar-samar. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Nah, itu contohnya ada di ayat 19, satu ayat tapi contohnya ada 2 ya. Itu ada nun mati bertemu dengan dal, kemudian ada tanwin bertemu dengan ta. Wa ma li ahadin indahu ada nun mati bertemu dengan dal. Kemudian min ni'matin tujza. Min ni'matin tujza. Nah, itu ada kasroh ten atau tanwin bertemu dengan ta. Nah, selanjutnya idhar juga masih ada idhar. Hurufnya ada 6. Hamzah, ain, ha, ghin, kha. Nah, itu ada contohnya juga ada di ayat 19 ya. Itu ada tanwin bertemu dengan ain. Wa ma li ahadin indahu li ahadin. Jadi dibacanya jelas ya dan nggak ditahan. Jadi cepat, jelas, terang. Wa ma li ahadin indahu. Itu ya. Selanjutnya, nah ini hukum tajwid baru, sebelum-sebelumnya belum ada, yaitu idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain yaitu apabila bertemunya dua huruf yang sejenis atau huruf yang sama, yang pertama mati sedangkan huruf yang keduanya hidup, maka cara membacanya dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Contohnya ada di surah Al-Ain ayat 19 tadi ya. Itu yang tulisannya warna merah. Itu kan ada nun mati bertemu dengan nun kasroh. Nah, karena itu hukumnya menjadi idgham mutamathilain, jadi ditambahkan tasydid supaya untuk memudahkan kita supaya cara membacanya kita cara membacanya itu dengan memasukkan huruf sebelumnya ke huruf yang selanjutnya itu. Jadi cara membacanya min ni'matin. Jadi nun yang pertama tuh seperti sudah jadi satu aja dengan nun yang selanjutnya. Nah, itu contoh dari jika nun sukun bertemu dengan nun. Ada juga ba sukun bertemu dengan ba kasroh. Contohnya, contoh bacaannya ada idrib bi asokal. Nah, itu ada idrib, itu ada ba sukun, kemudian bi asokal hajar. Itu ada ba kasroh. Jadi cara membacanya sama seperti min ni'matin idrib bi asokal, seperti ditekan gitu ya tasydidnya. Nah, selanjutnya ada hukum bacaan dari mad. Ada 2, mad wajib muttasil serta mad jaiz munfasil. Bedanya itu ada di ininya ya. Bedanya tipis, jadi anak-anak harus kalau bisa memahami secara betul dan kalau bisa dihafal juga. Nah, kalau mad wajib muttasil itu wajib ya, wajib dibaca panjang. Wajib dibaca panjang. Kemudian kalau mad jaiz munfasil itu, jaiz itu artinya boleh. Jadi boleh dipanjangkan
Boleh, maksudnya boleh 5 harokat atau boleh juga 2 harokat. Nah, ini contohnya dari mad wajib muttasil itu ada di ayat 20. Oh ya, penjelasannya dulu ya. Apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca sepanjang 5 harokat. Itu ada di ibtigha, itu ibtigha itu satu kalimat ya, satu kalimat, satu kata. Ibtigha itu satu kata. Jadi masuknya ke mad wajib muttasil. Ibtigha itu dibacanya sepanjang 5 harokat. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Itu ya. Nah, yang membedakan kalau mad jaiz munfasil itu masih sama jika mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi ini di lain kalimat, di lain kata. Nah, itu kan ada la yaslaha, itu satu kata. Kemudian illa, itu beda kata lagi. La yaslaha illal ashqa, bisa la, bisa 2 harokat, bisa juga 5 harokat. Gitu ya. Karena itu masuknya ke mad jaiz munfasil karena ha dengan hamzah selanjutnya itu berada di kalimat kata yang berbeda kata, tapi masih satu kalimat gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada qalqalah. Qalqalah itu hurufnya ada 5. Ba, jim, dal, ko. Atau biasa supaya kita cepat menghafalnya ya, gampang menghafalnya, bisa juga dibaca baju di toko. Nah, di surah Al-Lail tadi ada contoh qalqalah sughra, itu ada di ayat 19 serta 20. Nah, contohnya tuh yang tulisannya warna abu-abu itu ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza itu dipantulkan. Cara membacanya yaitu dipantulkan. Nah, yang membedakan antara qalqalah sughra serta qalqalah kubra adalah kalau qalqalah sughra itu huruf qalqalahnya berada di tengah kata. Seperti itu kan, tujza ada di tengah kata ya, bukan di akhir. Di tengah-tengah kata atau kalimat. Nah, contoh yang kedua ada illa btigha, itu ada ba mati ya, jadi dibacanya dipantulkan. Illa btigha awajhi, dipantulkan ya. Kecuali kayak ghin itu bukan masuk qalqalah ya, jadi bacanya nggak boleh dipantulkan. Illa btigha awajhi rabbihil a'la. Contohnya misalnya huruf ghin tuh yang suka dipantulkan tuh ada di Al-Fatihah ayat terakhir itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdu. Jadi bacanya tuh maghdu, bukan magedu, tapi maghdubi alaihim. Karena itu bukan termasuk huruf qalqalah, jadi dibacanya tidak boleh dipantulkan. Nah, contoh dari qalqalah kubra itu ada contohnya yang gampang, itu ada di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi lebih tebal. Kan kalau di sini cuman
biasa aja ya, dipantulkan biasa. Illa btigha. Kalau kubro itu lebih tebal. Watab, kayak gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian materi pertemuan hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Mohon maaf, suara Ibu lagi serak ya. Nah, ya udah. Kemudian baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.